Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ridwina Gustiwaya Disti dari kelas MC503 akan mempresentasikan mengenai kasus penggelapan cukai rokok untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Selanjutnya, artikel berita yang saya ambil berdasarkan judul Tok PN Sampang vonis 3 tahun bui, pelaku pidana rokok ilegal 1.033.600 batang, dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 2217 tahun 2025. Selanjutnya, teori pajak yang mengenai artikel yang saya presentasikan. Yang pertama yaitu pajak tidak langsung atau indirect tax. Cukai rokok dibayar produsen ke negara, tetapi bebannya dialihkan kepada konsumen melalui harga jual rokok. Yang kedua, sin tax, yaitu cukai dikenakan pada barang yang berdampak negatif bagi kesehatan atau sosial untuk mengendalikan konsumsi, seperti rokok, dan dipungut bersama pajak lain. Yang ketiga, fungsi budgeter. Cukai menjadi sumber penerimaan negara yang penting untuk membiayai pengeluaran dan mendukung APBN. Yang keempat, fungsi reguleran. Cukai berperan mengatur dan mengendalikan konsumsi barang berisiko agar dampak negatifnya dapat ditekan. Yang terakhir, teori keadilan pajak. Setiap pelaku usaha wajib membayar cukai secara adil. Peredaran rokok ilegal tanpa cukai dapat menimbulkan ketidakadilan dan keuntungan yang tidak sah. Kronologi kasus dalam putusan pengadilan tersebut yaitu bermula ketika terdakwa yaitu Muhammad Rifan Nurullah bin Muhammad Wakir telah membuat janji dengan saudara Syaifur Rahman alias Ipang alias Buya yang saat itu berstatus DPO untuk mengambil sebuah mobil bermuatan rokok ilegal di SPBU Pertamina Pamekasan Sumeneb. Pada hari Kamis 19 Juni 2025 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi. Sekitar pukul 7, saudara Muhni, orang suruhan saudara Syaifur Rahman, datang ke SPBU dengan mobil pick-up box Isuzu yang telah berisi rokok berbagai merek tanpa pita cukai. Kemudian sekitar pukul 8 pagi, saksi Muhammad Fahrul Razi tiba di lokasi. Kemudian terdakwa dan saksi langsung berangkat menuju Cirebon, Jawa Barat, membawa muatan rokok tersebut. Namun saat melintas Jalan Raya Tadan depan SPBU Banyuanyar, kendaraan mereka dihentikan oleh petugas Bea Cukai Madura. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan bahwa mobil tersebut mengangkut barang kena cukai hasil tembakau tanpa pita cukai. Selanjutnya, terdakwa, saksi, dan barang bukti diamankan kantor Bea Cukai Madura untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui bahwa pemilik rokok ilegal tersebut, yaitu Syaifur Rahman, terdakwa mengaku membawa rokok tersebut untuk memperoleh upah 1 juta hingga 1.500.000 yang akan dibayarkan setelah pengantaran selesai. Sebelumnya, terdakwa menerima uang perjalanan sebesar 1.500.000 melalui transfer yang digunakan untuk biaya bahan bakar dan saldo e-money. Total rokok yang disita oleh penyidik Bea Cukai Madura berjumlah 1.033.600 batang. Identifikasi masalah mengenai berita tersebut, yang pertama yaitu penggelapan cukai, yang kedua peredaran BKC ilegal, yang ketiga mengenai kerugian negara, yang keempat persaingan usaha tidak sehat, yang kelima rendahnya kepatuhan pajak, dan yang terakhir efektivitas pencegahan yang belum optimal. Kemudian peraturan yang dilanggar yaitu mengenai pasal 54 UU Cukai. Artinya, dalam kasus ini terdakwa itu menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dilunasi cukainya. Yang kedua, mengenai pasal 56 UU Cukai, artinya terdakwa dijatuhi pidana karena perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana cukai. Penerapan pasal 56 ini menunjukkan bahwa negara memandang pelanggaran cukai sebagai kejahatan fiskal. Yang ketiga, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Yang keempat, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yaitu rokok ilegal mencerminkan penghindaran dan penggelapan pajak yang bertentangan dengan prinsip kepatuhan serta menghambat optimalisasi penerimaan negara. Yang kelima, PMK nomor 161 tahun 2022 tentang pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat. Rokok ilegal diedarkan tanpa pemberitahuan BKC selesai dibuat, tanpa pelunasan cukai, dan tanpa pita cukai, sehingga melanggar kewajiban administrasi serta pengawasan peredaran barang kena cukai. Pajak yang hilang, nilai kerugian dihitung berdasarkan rincian komponen cukai dan pungutan terkait sebagaimana keterangan ahli dalam putusan pengadilan. Total kerugiannya, eh, rokok ilegal jenis SKM dan SPM sebanyak 1.033.600 batang menimbulkan kerugian negara sebesar 1.435.000 rupiah. Dengan rincian kerugian dari SKM sebesar 990.451.000, kerugian dari SPM sebesar 9.984.000. Analisis putusan pengadilan menyatakan bahwa Muhammad Rifanullah bin Muhammad Wakir terbukti turut serta memperoleh barang kena cukai dari tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara 3 tahun serta denda 1.543.091.200 rupiah. Dengan sisa denda dibebankan kepada Muhammad Farurozi bin Muzani dalam perkara terpisah. Jika denda tidak dibayar, harta dapat disita atau diganti kurungan 6 bulan. Barang bukti berupa 1.033.600 batang rokok ilegal dan terdakwa dikenai biaya perkara 5.000. Secara keseluruhan, putusan ini selaras dengan tujuan penegakan hukum perpajakan, yaitu menjaga penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan pajak, dan menegakkan keadilan fiskal. Meskipun putusan tersebut sudah tepat, namun terdapat kekurangan dalam proses putusan pengadilan, yaitu penegakan hukum masih berfokus pada pelaku lapangan, sementara pelaku utama, yaitu pemilik barang, masih belum tertangkap dan dalam daftar pencarian orang. Yang kedua, perlu penguatan penindakan terhadap jaringan distribusi dan pelaku utama agar pemberantasan rokok ilegal lebih efektif. Yang ketiga, pendekatan pidana sebaiknya dilengkapi dengan strategi preventif dan peningkatan teknologi pengawasan. Rekomendasi kebijakan pada kasus tersebut, yang pertama yaitu penguatan sistem pengawasan digital. Optimalisasi sistem track and trace pita cukai berbasis QR atau digital yang terintegrasi dari produksi hingga penjualan dan terhubung dengan aparat penegakan hukum. Yang kedua, pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, dengan adanya publikasi mengenai putusan sebagai efek jerah dan memperkuat patroli dan operasi pasar. Yang ketiga, penindakan pelaku utama yang harus menyasar pada pemilik barang, pemodal, dan jaringan distribusi utama, tidak hanya pelaku lapangan. Yang keempat, pendekatan preventif dan edukasi. Yang kelima, harmonisasi kebijakan dan perlindungan konsumen. Yang keempat, efektivitas sanksi pidana dan denda secara konsisten, serta memastikan eksekusi berjalan secara efektif. Sumber atau pustaka pada kasus tersebut mengenai artikel berita berikut, kemudian putusan pengadilan nomor 2217 tahun 2025. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.